Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas seorang selebgram asal Aceh, ya, selebgram perempuan, si Mira Ulfa. Dimana si Mira Ulfa ini kemarin viral videonya melantunkan ayat suci Al-Quran dengan diiringi musik DJ, kemudian dengan berpakaian yang tidak senonoh kaum muslimin, ya. Pakai jilbab, kemudian bajunya ketat, kemudian pakai celana ketat dan pendek pula kaum muslimin, ya. Coba kita simak lagi videonya kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gabu deh. Jika bersamaku banyak luka, maka pergilah bersamanya dengan banyak panik. Ini bentar lagi aku pakai likom ya. Anakku belum hai, tak baca bismillah dok. Bohong kuah, gede dempu salah ke. Nah kaum muslimin, ya, itu tadi video dari Mira Ulfa yang terlihat sangat-sangat merendahkan Al-Quranul Karim kaum muslimin. Dan ya sama saja merendahkan syariat Islam kaum muslimin, ya. Karena Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam, ya, pedoman hidup umat Islam. Di mana Al-Quran ini adalah kitab suci, kitab sucinya umat Islam, dibuat mainan oleh Mira Ulfa, ya, selebgram muslim asal Aceh, ya. Muslim tapi seperti itu kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dan pantas saja kemudian video dari Mira Ulfa ini menuai banyak kritikan, ya. Dan seharusnya pihak-pihak terkait ya harus turun tangan menangani masalah ini kaum muslimin. Ya jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan nanti akan muncul ya hal-hal seperti ini lagi. Dan memang terbukti kaum muslimin, ya, dari masa ke masa selalu muncul orang-orang seperti ini, ya. Dan hanya selesai dengan membuat klarifikasi dan meminta maaf di media, ya. Coba kita simak dulu kaum muslimin video klarifikasi, video permintaan maaf dari Mira Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira. Di sini saya mau minta maaf terkait video yang beredar di dunia TikTok dan juga Instagram. Di sini saya minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Aceh, atas kesalahan saya live di Instagram. Saya meminta maaf dan saya juga sangat menyesali atas apa yang telah saya lakukan. Kedepannya saya berjanji akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kaum muslimin, ya, itu tadi video klarifikasi dan permintaan maaf dari selebgram asal Aceh Mira Ulfa atas perbuatannya menyanyikan Al-Quran diiringi dengan musik dan juga dengan ya, pakaian yang tidak senonoh kaum muslimin. Dan kalau kita menyimak videonya tadi, ya, dia minta maaf karena sudah live di Instagram, ya. Ya, permasalahannya sebenarnya bukan live di Instagram, apakah di TikTok, apakah di Facebook, apakah di YouTube, ya. Sebenarnya permasalahannya bukan itu, ya, bukan itu. Karena yang seperti itu mau live mau enggak, tetap itu sebuah kesalahan besar. Tetap itu dosa besar karena sudah mempermainkan Al-Quran. Itu sudah mempermainkan Al-Quran, ya. Dan yang seperti ini sebenarnya ya, jangan sampai selesai dengan membuat video klarifikasi dan permohonan maaf. Karena kalau hanya selesai di klarifikasi kemudian memohon maaf, ya, nanti akan muncul lagi yang seperti ini. Dan ini terbukti kaum muslimin, ya, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, ya, ketika ada yang seperti ini membaca Al-Quran pakai musik, ya, di konser, di joget, yang selesai hanya minta maaf saja, hanya membuat video klarifikasi saja, ya, maka nantinya akan muncul orang-orang baru yang berbuat hal yang sama. Karena apa? Karena mereka nggak takut, gitu loh.
Karena mereka nggak takut untuk berbuat seperti itu. Dan bukan tidak mungkin akan muncul orang-orang yang memang sengaja untuk membuat sensasi, ya, dengan berbagai macam latar belakang tujuannya, ya. Mungkin tujuan pengen viral, mungkin tujuan banyak viewer supaya dapat fulus, ya. Mungkin tujuannya memang merendahkan Islam, ya. Berbagai macam latar belakang yang mendukung mereka untuk membuat hal-hal yang seperti itu. Dan mereka tidak takut akan mendapatkan sanksi, ya, karena menurut mereka ketika berbuat seperti itu, ya, hanya selesai dengan membuat video klarifikasi, kemudian minta maaf kepada publik, selesai. Tidak ada efek jera bagi mereka. Tapi kalau mereka ini ditindak, ya, pihak-pihak terkait seperti Majelis Ulama Indonesia, kemudian Kementerian Agama, ya, kalau mereka menindak orang-orang seperti ini, ya, memproses secara hukum, maka mudah-mudahan ke depan orang-orang yang seperti ini tidak berbuat lagi, ya. Tapi kalau hanya sekedar kami mengecam, sementara tidak ada tindakan, ya, tidak ada action untuk memproses secara hukum, maka mereka nggak akan takut, ya, cuma omong doang. Siapa yang takut, ya, cuma dikecam doang, besoknya lagi berbuat lagi, minta maaf lagi, selesai, aman mereka, ya. Tapi ya gimana kaum muslimin, ya, kadang-kadang kalau kita berharap hal-hal yang seperti ini diproses secara hukum, sepertinya sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang mustahil. Karena apa? Ya karena rata-rata, ya nggak semua, rata-rata yang duduk di pihak-pihak terkait, lembaga-lembaga terkait yang menangani permasalahan yang seperti ini, ya mereka orang-orang yang pro dengan musik. Mereka yang mengatakan musik itu boleh asal liriknya bagus, asal tidak mengajak kepada kemaksiatan. Jadi mungkin bagi mereka ini hal yang wajar, bahkan mungkin hal yang baik, ya. Seandainya tidak ada kritikan di media tentang perbuatan-perbuatan yang seperti ini, mungkin mereka akan diam juga. Mereka akan diam juga, ya. Dan terbukti kaum muslimin, ya, sebuah video dari channel NU Online yang pernah membacakan Al-Quran diiringi dengan musik, ya, itu sepertinya tidak pernah ditindak kaum muslimin. Bahkan videonya pun tetap beredar di media sosial, ya, tetap beredar di YouTube. Video dari channel NU Online yang menampilkan konser Al-Quran. Coba kaum muslimin, ya. Dan yang seperti ini tidak pernah ada klarifikasi, tidak pernah ada permintaan maaf. Karena apa? Ya karena bagi mereka mungkin ini sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, musik yang baik. Karena bagi mereka kalau syairnya baik itu boleh. Makanya mereka mengambil dari Al-Quran untuk dijadikan lirik dari iringan musik mereka, ya. Mereka main musik, kemudian lirik-liriknya, ya, yang ibaratnya syair lah kalau bagi mereka, itu ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran kurang baik apa, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ini dari channel NU Online kaum muslimin, baca Al-Quran diiringi dengan musik, ya. Coba lihat videonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Nah kaum muslimin coba, ya, yang punya label ormas besar saja, mereka menyanyikan Al-Quran diiringi dengan musik. Dan mereka santai saja. Mereka santai saja, nggak pernah merasa bersalah, nggak pernah meminta maaf, ya, karena memang bagi mereka mungkin seperti ini sebuah kebaikan,
sebuah kebaikan. Ya, ini lirik yang paling baik, liriknya Al-Qur'an. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik, ya. Makanya nggak heran sekarang ini kaum muslimin viral penyanyi-penyanyi perempuan, ya, yang kemudian ya nggak perempuan aja lah, laki-laki, ya laki-laki perempuan, kemudian melantunkan lagu-lagu yang nggak jelas. Ya. Beberapa waktu yang lalu viral ibu-ibu pakai jilbab, ya, rombongan di atas panggung nyanyi waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil. Itu lirik-lirik yang nggak bener kaum muslimin. Ya, ya tapi gimana? Orang pemuka-pemuka agamanya saja seperti itu. Coba lihat Miftah ceramah-ceramahnya, banyak yang berbau ya, hal-hal yang seperti itu kaum muslimin, ya. Perkataan-perkataan kotor, jorok, kanji dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Perempuannya juga sama, mumpuni. Ya, coba kita lihat mumpuni itu ada yang buat pantun, nasi uduk, ikan tongkol, mata ngantuk, pegangan kunci. Itu kan pikiran orang nggak kesana. Namanya pantun, liriknya itu ya kalau KL ya KL, nggak mungkin KL ya kemudian belakangnya KI, nggak mungkin, ya. Itu jelas arahnya ke perkataan-perkataan yang jorok kaum muslimin, ya. Kalau pemuka agamanya saja seperti itu, bagaimana dengan jamaahnya? Makanya kalau pemuka agamanya rusak, jamaahnya lebih rusak lagi, ya. Pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi ini sangat menyedihkan kaum muslimin, ya. Dan perbuatan-perbuatan yang seperti ini kaum muslimin tidak lepas dari tanggung jawab orang-orang yang menghalalkan musik dengan alasan asal syairnya baik, ya. Akhirnya apa? Muncul penyanyi-penyanyi nyanyi nggak jelas. Bahkan Al-Quran pun dijadikan nyanyian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW sudah jelas hukum musik itu haram. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan zina, sutra, khomer, dan alat-alat musik. Ya, itu jelas hadisnya kaum muslimin. Dan kalau kita lihat musik itu nggak ada yang membawa kepada kebaikan kecuali yang dikecualikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memperbolehkan main musik, akan tetapi di waktu-waktu tertentu saja. Ya, seperti ketika walimah, ketika hari raya, dan itu pun diatur. Ya, nggak seperti yang sekarang ini, yang ada maksiat isinya, katanya sholawat, ya, tapi isinya ketimpringan, jogetan laki-laki perempuan campur baur, ya, na'udzubillah min dzalik. Yang seperti itu katanya konser sholawat, ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan orang-orang yang mereka saat ini masih condong ke pendapat bahwa musik itu halal asalkan syairnya baik, asalkan liriknya baik, mudah-mudahan mereka diberikan taufik dan hidayah, ya. Mudah-mudahan mereka sadar, mudah-mudahan mereka melek melihat yang seperti ini, ya, bahwa apa yang mereka fatwakan, apa yang mereka condong kepada pendapat tersebut, rupanya pendapat tersebut adalah pendapat yang lemah, yang dhaif, ya. Bahkan pendapat tersebut pendapat yang mardud. Karena apa? Ya karena kita lihat dampak dari musik semuanya buruk kaum muslimin. Semuanya buruk, ya. Mudah-mudahan mereka yang masih suka dengan musik, ya, masih condong kepada pendapat-pendapat yang memperbolehkan musik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan menguatkan mereka untuk meninggalkan perkara-perkara yang terkait dengan musik, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.